Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yang mana tentunya masih dalam bab materi yang sama ya, yaitu bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di minggu lalu, di akhir pembelajaran Ibu sudah sampaikan kepada kalian semua, materi yang akan kita pelajari pada minggu depannya, itu berarti hari ini adalah tentang lembaga-lembaga pemerintahan negara. Nah, jadi lembaga pemerintahan negara terdiri atas 3. Yang pertama lembaga pemerintahan pusat, kemudian lembaga pemerintahan daerah, dan yang terakhir lembaga perekonomian negara. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama. Nah, jadi lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang berada di tingkat pemerintahan pusat. Pusat berarti artinya berada di ibu kota negara. Nah, ibu kota negara kita seperti yang kita tahu adalah masih Jakarta ya, belum berganti. Nah, jadi lembaga-lembaga berikut hanya ada di ibu kota Jakarta saja. Berarti artinya tidak ada di provinsi ataupun kota lainnya. Nah, yang pertama, lembaga yang berada di tingkat pusat, salah satunya adalah Kementerian Negara. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah sangat sering mendengar kata kementerian atau menteri ya, bahkan sudah tahu beberapa contohnya. Nah, tetapi sebelum ke sana, kira-kira apa sih artinya kementerian itu? Nah, jadi Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, katanya di sini membidangi urusan tertentu. Ini berarti artinya kementerian memiliki tugas dan juga kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan negara Indonesia ya. Nah, kemudian ada kata-kata bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, mengapa langsung bertanggung jawabnya kepada presiden? Nah, hal ini dikarenakan menteri-menteri negara diangkat langsung dan juga diberhentikan langsung oleh presiden. Ya. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya masih terkait dengan Kementerian Negara Indonesia. Nah, jadi di sini ada klasifikasi atau penggolongan Kementerian Negara Indonesia. Nah, penggolongannya terdiri atas 4 golongan atau kelompok, yaitu yang pertama Kementerian Nomenklatur atau disebut sebagai kelompok 1 yang terdiri atas tiga kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian ada Kementerian Kelompok 2 yang terdiri atas 19 kementerian, di mana di sini Ibu hanya tuliskan, Ibu berikan contoh 3 saja karena kalau semuanya nanti PowerPoint-nya penuh ya. Jadi salah satunya adalah ada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Kementerian Kelompok 3 terdiri atas 8 kementerian. Salah satu contohnya ada Kementerian BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada Kementerian Pariwisata juga, ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian ada Kementerian Sekretariat Negara, jadi masih banyak lainnya. Nah, beberapa contoh lainnya ada secara lengkap di buku paket kalian. Jadi kalian boleh buka bukunya, kemudian kalian baca dan lihat nama-nama kementeriannya secara lengkap ya. Oke, sekarang kementerian terakhir yaitu Kementerian Koordinator. Nah, kalau Kementerian Koordinator ini sesuai dengan namanya, koordinator. Berarti artinya mengkoordinasi, yaitu tugasnya adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian
yang berada dalam satu lingkup tugasnya yang sama. Nah, apa maksudnya? Jadi seperti misalnya di sini, jadi di sini ada kementerian koordinator itu ada 4 ya. Yang pertama dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, kemudian bidang perekonomian, kemudian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan yang terakhir bidang kemaritiman. Jadi contohnya, kementerian koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan. Jadi, pada dasarnya, anggota-anggota dalam kementerian bidang tersebut, bidang politik, hukum, dan keamanan ini, terdiri atas kementerian-kementerian yang tadi sudah Ibu sebutkan. Misalnya dari Kementerian Nomenklatur, Kementerian Kelompok 2, Kementerian Kelompok 3. Jadi, gabungan antara kementerian-kementerian dari kelompok 1 sampai 3. Namun, kementerian tersebut memiliki urusan yang dalam lingkup yang sama. Contohnya, kementerian yang berada dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, yaitu salah satunya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itu adalah kementerian-kementerian yang termasuk dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Sedangkan contoh lainnya, misalnya Kementerian Bidang Perekonomian. Nah, bidang perekonomian ini, kementerian yang termasuk ke dalamnya adalah Kementerian Keuangan, berarti dari kelompok 2 ya. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, masih dalam kelompok 2. Kemudian ada Kementerian Perindustrian, kemudian ada Perdagangan juga, kemudian ada Pertanian. Jadi gabungan antara kelompok 1 dan juga kelompok 3 yang mana urusannya masih dalam lingkup yang sama. Ya, semoga ini bisa kalian pahami penjelasan dari Ibu tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu tekankan dulu atau garis bawahi terlebih dahulu bahwa kita masih membahas lembaga pemerintahan yang berada di tingkat pusat. Jangan lupa tadi yang pertama adalah Kementerian Negara. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang mana sekretariat kabinet ini dipimpin oleh seorang sekretaris kabinet, di mana tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden. Nah, jadi namanya sekretaris ya, sama saja seperti kebanyakan umum. Jadi kalau sekretaris pasti mengurusi administrasi, manajemen, pengelolaan, dan lain-lainnya. Jadi ada tugas dan juga ada tugas masing-masing di setiap lembaganya. Nah, selanjutnya ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau kejaksaan pasti kalian sudah tahu semua ya, pasti mengurusinya dalam bidang tuntut menuntut atau penuntutan. Nah, tetapi harus kalian pahami bahwa kejaksaan di setiap tingkat pemerintahan, ini namanya berbeda. Nah, karena kita berbicara di tingkat pusat, maka berarti yang berada di ibu kota negara. Nah, jadi namanya jika berada di ibu kota negara Republik Indonesia, namanya adalah Kejaksaan Agung. Ya. Kemudian kalau berada di tingkat provinsi, namanya adalah Kejaksaan Tinggi. Dan yang paling rendah yaitu di tingkat kabupaten atau kota, yang mana namanya adalah Kejaksaan Negeri. Jadi jangan sampai salah nanti kalau ditanya dengan orang ya. Nah, jadi itulah perbedaan antara kejaksaan tingkat ibu kota, provinsi, dan kabupaten atau kota. Oke, selanjutnya ada perwakilan RI di luar negeri. Nah, kalau perwakilan RI ini, kalian pasti sering dengar yang namanya duta. Nah, duta besar. Jadi,
Seorang duta ini adalah orang atau aparatur atau pejabat negara yang mewakili kepentingan negara kita, yaitu Republik Indonesia, di negara lain. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan hubungan internasional. Oke. Nah, seorang perwakilan RI di luar negeri biasa disebut sebagai perwakilan diplomatik atau duta besar luar biasa dan juga konsul jenderal. Ya. Selanjutnya masih di lembaga pemerintahan pusat. Ada TNI. TNI ini terbagi atas 3, yaitu laut, darat, dan udara, di mana tugasnya yang paling utama untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan NKRI. Dan selalu bekerja sama dengan Polri atau Polisi Republik Indonesia, di mana sebagai alat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian mengayomi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi antara TNI dan Polri sama-sama bekerja sama, namun TNI melindungi secara keluar, Polri melindungi secara ke dalam. Nah, kemudian yang terakhir ada badan atau lembaga ekstrastruktural. Jadi di luar dari struktur lembaga pemerintahan. Nah, sebagai penunjang sifatnya. Nah, salah satu contohnya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Jadi kalau KPI ini bertugas untuk memberikan tayangan yang kira-kira layak untuk ditayangkan atau tidak. Kemudian ada Komisi Perlindungan Anak, kemudian ada Komite Akreditasi Nasional. Nah, kalau akreditasi ini yaitu akreditasi adalah sebuah penilaian layak atau tidak, baik atau tidaknya suatu lembaga atau suatu instansi. Contoh seperti kita SMK Unggul Sakti, akreditasinya sudah apa? Jadi berdasarkan huruf, ada A, ada B, ada C. A itu amat baik, B itu baik, dan C itu cukup. Jadi akreditasi itu untuk menilai tingkat kebaikan atau kelayakan dari sebuah instansi atau lembaga. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang lembaga pemerintahan tingkat pusat, maka pastinya ada lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Nah, untuk di tingkat daerah, dipimpinnya oleh seorang gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, sekarang gubernur itu berada di tingkat provinsi, jadi memimpin atau lembaga yang berada di tingkat provinsi. Kemudian kalau bupati berada di tingkat kabupaten atau kota, kemudian wali kota berada di tingkat kota. Nah, selanjutnya selain gubernur, bupati, dan wali kota, terdapat juga DPRD. Jadi DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dan yang terakhir ada pemerintahan tingkat daerah yang disebut sebagai perangkat daerah. Nah, ini biasanya berada di tingkat desa. Jadi seperti unsur staf, unsur pendukung, unsur pelaksana, yaitu contohnya adalah seperti kepala desa, lurah, RT, dan lain-lain. Oke. Nah, kita bahas yang selanjutnya, yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Nah, jadi ini masih bahasan tentang lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Jadi kalau tadi di tingkat pusat ada kementerian, maka di tingkat daerah terdapat non-kementerian, pemerintah non-kementerian atau LPNK. Jadi lembaga non-kementerian ini bedanya dengan kementerian, bertanggung jawabnya sama-sama sebenarnya kepada presiden antara kementerian dan non-kementerian ya. Namun bedanya kalau non-kementerian dia melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasinya. Jadi tidak secara langsung kepada presiden ya. Jadi ada perantaranya seperti itu. Nah, kemudian
lembaga tersebut ada yang mengkoordinasinya. Jadi terdapat dua yang mengkoordinasi, yaitu yang pertama oleh menteri dan yang kedua oleh pejabat setingkat menteri, tetapi bukan menteri. Nah, sekarang kita lihat contoh lembaga yang dikoordinasi oleh menteri. Berarti artinya di bawah naungan menteri atau kementerian. Nah, yang pertama contohnya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS yang berada di bawah naungan Kementerian Bidang Perekonomian. Jadi BPS ini bertugas untuk seperti salah satunya sensus penduduk ya. Jadi untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia berapa per tahunnya, kemudian untuk data-data negara. Kemudian yang kedua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kalau BKN ini salah satu tugasnya yaitu mengurusi masyarakat atau warga sipil yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Jadi nanti kalian misal kalau sudah lulus dari SMK ataupun dari perguruan tinggi, misalkan mau daftar sebagai pegawai negeri sipil, nah jadi Badan Kepegawaian Negara inilah atau BKN inilah yang mengurusi proses tersebut. Selanjutnya ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, kalau BPOM tugasnya salah satunya menguji kelayakan beredarnya obat ataupun makanan. Selanjutnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bawah Kemenristek Dikti. Jadi kalau LIPI ini salah satunya yaitu melakukan penelitian untuk perguruan tinggi. Jadi ini bedanya ya. Kalau untuk pendidikan di tingkat SD sampai dengan SMA atau sederajat, yang mengurusi kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, kalau untuk perguruan tinggi yang mengurusi adalah Kemenristek Dikti. Jadi Kemenristek Dikti ini adalah Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi. Nah, jadi berbeda ya yang mengurusi antara SD sampai tingkat SMA dengan yang di perguruan tinggi. Makanya ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI yang digunakan untuk proses penelitian baik sains maupun pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu lembaga yang dikoordinasi oleh pejabat setingkat menteri ya tetapi bukan menteri ya. Salah satu contohnya adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. BIN ini mata-mata Indonesia ya. Jadi kalau disamakan persis sama seperti FBI. Lalu FBI itu berada di Amerika. Nah, kalau BIN adanya di Indonesia. Kemudian yang kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Salah satu tugasnya adalah memperkirakan cuaca. Kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN bertugas untuk mengawasi peredaran narkoba dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang keempat, Basarnas. Ini sering kita dengar sebagai tim SAR. Jadi tim penyelamat dalam sebuah kecelakaan ya. Oke, dan ini adalah lembaga perekonomian negara. Jadi tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kita memiliki Kementerian BUMN ya. BUMN berarti perusahaannya milik negara. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan devisa yang besar bagi negara kita. Nah, salah satu contohnya pasti kalian sudah sangat sering melihat logo-logo berikut ya. Nah, salah satunya yang pertama ada Garuda Indonesia bergerak dalam penerbangan, kemudian ada BNI, keuangan, dana dan keuangan, Telkom Indonesia Jaringan, Kimia Farma obat-obatan, Angkasa Pura. Angkasa Pura ini
Ibu juga kurang paham ya, tapi sepertinya untuk logistik di bandara-bandara begitu ya. Kemudian kereta api, alat transportasi, kemudian Pertamina, minyak dan gas, PLN, energi dan listrik, kemudian Pos Indonesia pengiriman. Eh, Oke, nah kemudian jika ada BUMN atau badan usaha milik negara, pastinya ada BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Jadi, ada badan usaha milik daerah yang dikelola dan juga dimiliki oleh daerah tertentu. Nah, mari kita lihat apa saja misalnya. Nah, ini dia. Jadi karena kita berada di daerah Provinsi Jambi, maka perusahaan milik daerah Jambi, salah satunya ada Bank 9 Jambi, kemudian ada Tirta Mayang. Tirta Mayang ini perusahaan air ya, penyaringan air. Kemudian ada RSUD Haji Abdul Manaf. Jadi ada rumah sakit juga. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang menghasilkan devisa bagi pemerintahan daerah setempat. Nah, setempat itu artinya Jambi. Oke. Untuk contoh-contoh lainnya boleh kalian cari lagi lebih banyak di internet itu sangat banyak sekali ya. Kalau kalian mau tahu BUMD di daerah lain juga boleh, silahkan kalian searching masing-masing untuk pengetahuan kalian agar lebih luas saja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita hampir sampai di penghujung materi, yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi antara pusat dan juga daerah, ya kita di awal itu sudah belajar ya bahwa sistem di Indonesia adalah menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Jadi bukan pemisahan kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan itu berarti ada pembagian urusan di antara pusat dan juga di daerah. Namun masih saling berkoordinasi antara yang pusat dan juga daerah. Bukan berarti berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi ya. Oke, jadi kita lihat yang pertama urusan pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa kriteria yang mengharuskan pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah harus bekerja sama. Salah satunya adalah kriteria eksternalitas. Jadi maksudnya adalah dampaknya akan muncul di lokal kah atau di regional begitu. Jadi salah satu contohnya misal pemilihan umum. Nah, kalau pemilihan umum yang dilakukan di kabupaten, nah berarti apakah yang di tingkat provinsi harus juga ikut memilihkah? Tentu saja jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh bupati terpilih di kabupaten tersebut tidak akan berdampak kepada yang berada di provinsi. Begitu. Jadi artinya yang di tingkat kabupaten, yang di tingkat provinsi maksud ibu, yang di tingkat provinsi tidak perlu ikut dalam pemilihan umum yang diadakan di kabupaten. Namun sebaliknya, kalau pemilihan di tingkat provinsi, misalnya pemilihan gubernur, nah itu baru di kabupaten ikut turut dalam pemilihan umum tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti dampaknya kebijakan dari kalau di provinsi itu dipimpin oleh gubernur ya. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur tentunya nanti akan berdampak kepada kabupaten yang berada di provinsi tersebut. Begitu. Jadi contoh nih, mudahnya begini. Misalkan ada pemilihan gubernur Jambi. Nah, pastinya orang-orang di Kabupaten Tanjab Timur, Tanjab Barat, kemudian Muara Bungo, dan lain-lain, itu pasti ikut pemilihan gubernur ya, pastinya. Nah, tetapi orang-orang yang di provinsi tidak ikut pemilihan bupati misalnya di Bupati Tanjab Timur. Karena
nanti kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan di kabupaten tidak berdampak kepada yang di provinsi. Namun yang di provinsi berdampak kepada yang di kabupaten. Nah, jadi inilah yang menjadi kriteria untuk menetapkan pemerintahan pusat dan juga daerah haruskah bekerja sama. Jadi dilihat dampaknya ya. Selanjutnya ada akuntabilitas, lebih dekat mana urusannya dengan yang ditangani. Lebih dekat mana dengan urusan yang ditangani. Maksudnya seperti ini. Misalkan di daerah Kabupaten A ada terjadi kebakaran hutan yang sudah sangat luas. Nah, namun sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten tersebut tidak memadai untuk menangani kebakaran tersebut. Tentunya pemerintah daerah tersebut perlu bantuan terhadap pemerintah lainnya. Nah, oleh karena itu kita melihat pemerintah yang manakah yang bisa membantu menangani masalah tersebut. Kita tidak mungkin hanya menunggu keputusan atau bantuan dari tingkat provinsi ataupun pusat. Nah, kalau menunggu dari tingkat provinsi atau pusat, maka kebakarannya akan semakin luas. Makanya harus melihat urusannya yang ditangani itu yang lebih dekat yang mana, begitu. Jadi ada kerjasama antara pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi jika memang harus turun tangan secara langsung. Oke. Kemudian yang ketiga ada efisiensi, mempertimbangkan sumber daya, personil, dana, dan peralatan. Nah, kalau ini misalnya dalam acara PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, nasional itu berarti artinya dilakukan dengan seluruh Indonesia ya maksudnya. Tentunya dalam tingkat nasional yaitu seluruh Indonesia tentunya perlu persiapan yang sangat matang dan juga sangat baik. Nah, PON tahun lalu sebelumnya maksud Ibu pernah diadakan di Pekanbaru. Nah, kenapa Indonesia memilih Pekanbaru? Nah, hal itu pasti sudah ada pertimbangan sumber daya, personil, dana, dan peralatan ya. Jadi tidak mungkin kalau sumber dayanya tidak memungkinkan, personil dan dana peralatan tidak memungkinkan, jadi tidak mungkin ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Pekan Olahraga Nasional. Begitu. Jadi memang harus dipertimbangkan dari segala segi, bukan hanya dana, tetapi juga sumber daya manusianya, kemudian personilnya, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sampai pada pembahasan yang terakhir. Kembali kepada judul, sesuai dengan judul, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, di sini sudah ada gambar logo atau lambang dari Pancasila. Ibu harap kalian sudah tahu ya yang mana sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan juga Ibu harap semoga kalian semua hafal sila-sila dalam Pancasila. Nah, jadi kita cari tahu terlebih dahulu mana yang sila pertama. Ya, jadi sila pertama adalah yang berlambangkan bintang emas, yaitu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kita beralih kepada sebelah kanan bawah, yaitu lambangnya rantai emas. Nah, di sini bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga yaitu pohon beringin, Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ada kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir padi kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sila-sila Pancasila itu bagaimana? Kita lihat yang pertama,
Sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aktualisasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus selalu didasarkan, ingat ya, selalu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagaimana? Jadi segala perbuatan penyelenggara negara perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di kemudian hari. Jadi sebenarnya bukan hanya penyelenggara negara saja ya, kita sebagai insan manusia yang mengakui adanya Tuhan, kita harus selalu bertanggung jawab terhadap perbuatan kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi memang nilai ketuhanan ini adalah nilai yang sangat religius, sangat penting yang harus ditanamkan dalam setiap pribadi masing-masing. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi aktualisasinya, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya dalam kehidupan bersama, kita juga tahu bahwa kita adalah individu atau makhluk sosial. Maka kita harus menjunjung moral dan memperlakukan sesuatu ataupun manusia ya sebagaimana mestinya, yaitu mengakui setiap hak-hak individu. Jadi harus berlaku adil, tidak melihat golongan, latar belakang, dan ras. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Aktualisasinya yaitu menghargai sepenuh hati dengan keanekaragaman di Indonesia. Nah, jadi kita harus sadar dan paham bahwa Indonesia sangat banyak sekali perbedaan keanekaragaman. Jadi perbedaan ataupun keanekaragaman itu harusnya bukan dijadikan sebagai perselisihan, namun harus dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Jadi sebagai kekayaan bangsa ya, keanekaragaman itu jadi bukan untuk perselisihan atau perdebatan, apalagi sampai permusuhan ya. Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini maknanya sebenarnya bunyi dari demokrasi ya. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa seperti itu? Ini dikarenakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi pemerintah tidak ada apa-apanya tanpa rakyat, dan juga rakyat tidak mungkin teratur tanpa adanya pemerintah. Jadi harus bekerja sama antara pemerintah dan juga rakyat. Nah, jadi wujud atau bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Jadi artinya pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Jadi jangan hanya di awal saja manis pada saat pemilihan umum, namun setelah menjadi seorang yang berada di kursi pemerintahan, keinginan rakyat tidak dipenuhi. Oke, kita sampai pada pembahasan yang terakhir. Kembali kepada judul, sesuai dengan judul, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, di sini sudah ada gambar logo atau lambang dari Pancasila. Ibu harap kalian sudah tahu ya, yang mana sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan juga Ibu harap semoga kalian semua hafal sila-sila dalam Pancasila. Nah, jadi kita cari tahu terlebih dahulu mana yang sila pertama. Ya, jadi sila pertama adalah ya materi kita habis sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi menjelang siang ya.